Puji Tuhan, pada hari ini kembali lagi kita akan beribadah, memberikan segenap waktu kita, kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri, siapkan hati kita. Kita mau angkat suara kita, meninggikan Dia. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Haleluya, haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Amin. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Engkau tetap Allah, Engkau Tuhan yang terkasih. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Hanya Engkau satu-satunya Allah di hidup kami, Allah di hidupku. Haleluya. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Allah kami, Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. ku sembah Haleluya. Engkau Engkau yang
Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Segala pujian syukur kami naikkan di hadapan-Mu, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Kami sungguh sangat mengucap syukur Tuhan buat kesempatan kami pada hari ini untuk kami datang lagi di hadirat-Mu, untuk kami boleh menyembah Engkau, untuk kami boleh memuji Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa buat kebesaran-Mu, keagungan-Mu Tuhan, tidak dapat kami nilai ya Bapa. Hanya ucapan syukur Tuhan yang dapat kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Sebentar juga Tuhan kami akan memulaikan ibadah kami. Kiranya Engkau pimpin jalannya ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Roh Kudus-Mu saja Tuhan yang ada di setiap kehidupan kami ya Bapa. Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap untuk kami memulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita tetap bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita. Kita mau tinggikan Dia. Dan kita mau nyatakan bahwa tidak ada Allah lain dalam dunia ini selain Allah kita. Allah yang perkasa, haleluya. Allah pembebas umatnya. Allah Tuhan Juru Selamat kita. Allah mana seperti Allahku, Tuhan mana seperti Tuhanku. Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya. Allah mana seperti Allahku, Allah mana seperti Allahku, Tuhan mana seperti Tuhanku. Dia latihku berperang, pimpinku jadi pemenang. Pujilah nama haleluya. Allah mana seperti Allahku, Allah mana seperti Allahku, Tuhan mana seperti Tuhanku. Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya. katakan besar dan perkasa Allah kita. Besar dan perkasa Amin, haleluya. Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, Haleluya. besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu Angkatlah dan panjimu suaramu, dan suaramu, puji Sang Raja. puji Haleluya. Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Allahku luar biasa, Allahku Allah kita luar biasa. Allah yang maha besar. Haleluya. Allahku luar biasa. Amin.
mau serukan namanya. Dia Allah yang luar biasa. Dia perkasa, dia mulia. Haleluya. Dia tak tergoyahkan, dia tak terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Tuhanku maha besar. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Haleluya. Dia tak tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. serukan namanya. Haleluya. Serukan namanya, Dia Yesus Tuhan Raja Tuhan kita. Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus Amin. nama di atas segala Sekali lagi nama. katakan, Yesus nama di atas Yesus segala nama di nama. Haleluya. atas segala nama. Haleluya. Dia Yesus Tuhan kita. Tidak ada kebanggaan, kebahagiaan di dalam dunia ini selain kita memiliki Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Dia Allah yang sudah selamatkan kita. Dia Allah yang maha besar. Dia Allah yang cinta kita. Haleluya. Oleh sebab itu, siapkan hati kita untuk kita memuliakan Dia, untuk kita menerima firman-Nya. Kita nyanyikan pujian. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Engkau suci, Engkau Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Dialah yang maha mulia. Dialah yang maha besar. Kau Yesus kami, Kau luar biasa. Kami bangga Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Yesus. Glory, glory. Kami bahagia menjadi milikmu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan namamu Yesus.
kami menyembah kepadamu, Yesus. Kami memuji-Mu, kami menyembah. Kami memuji, kami menyembah kepadamu, Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Kami bangga Tuhan memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Tidak ada Allah Tuhan yang mampu memberikan kami kekuatan, yang mampu menolong kami, yang membawa kami hari lepas hari di dalam kehidupan kami Tuhan. Kemenangan demi kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Pujian dan penyembahan kami Tuhan, kami bawa kepadamu Tuhan. Biar pujian penyembahan kami ini Tuhan layak Tuhan di hadapan-Mu. Engkau disenangkan lewat pujian penyembahan kami Tuhan. Sehingga Tuhan, setiap kami saat ini Tuhan mengetahui Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Haleluya. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Engkau bekerja Tuhan lewat firman-Mu Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Dimanapun kami berada, Engkau yang menjamah kami, Engkau yang mengajar kami Tuhan, Engkau yang membentuk kami Tuhan, Engkau yang menolong kami Tuhan. Ada jalan keluar Tuhan. Ada begitu banyak hal yang akan kami belajar Tuhan saat ini Tuhan lewat firman-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, biar setiap kami boleh mengerti Tuhan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dipersilakan duduk. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, dimanapun Anda berada saat ini dan dapat menikmati ibadah online ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan saat ini mengambil tema orang apakah dia ini? Satu bentuk pertanyaan dari satu kisah yang menceritakan mengenai angin ribut yang melanda ketika Yesus dan murid-murid ada di atas perahu. Dan tema ini diambil dari Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 27. Tetapi kisah mengenai angin ribut yang diredakan ini, selain di Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27, saudara juga bisa dapatkan dan membacanya di dalam Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41, dan Injil Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25. Untuk saat ini, pembacaan saya akan ambil dari Injil Markus pasal yang ke-4, ayat 35 sampai dengan 41. Pada hari itu,
Waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, hingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Dia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Kita mengikuti satu perikop ini, saudara, maka kita dapat melihat bahwa setelah mengajar banyak orang, ya, Yesus mengadakan perjalanan dan mengajar, memberitakan firman Allah. Yesus bersama dengan murid-murid dan pengikutnya kemudian menyingkir, dan di situ ketika Yesus pergi dalam satu perahu, ada juga perahu-perahu lain yang menyertainya. Ya, kemudian seperti kita baca di dalam ayat ini, datanglah satu badai atau taufan yang sangat dahsyat. Ya. Dan danau itu mulai bergelombang, ya, ombak yang besar terjadi. Dan hal ini ternyata mendatangkan kepanikan dan ketakutan bagi para murid dan pengikutnya. Kalau kita cermati dari pembacaan perikop ini, saudara, maka kita dapat melihat bahwa dikatakan Yesus pada hari itu sudah petang. Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita menolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu. Artinya Yesus sudah melakukan pekerjaannya, melakukan tugasnya. Dan kalau kita ikuti bagaimana Yesus bekerja, Yesus menjalankan tugasnya sehari-hari, maka kita akan mengetahui, dapat mengambil kesimpulan bahwa Yesus bekerja keras. Ya, dia kunjungi satu tempat ke tempat lain, dia berbicara, dia mengajar baik di dalam bait Allah, di sinagog-sinagog, dia juga mengadakan tanda-tanda mujizat, sehingga banyak orang ingin mendengar pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus. Banyak juga yang ingin melihat dan mengalami mujizat. Sehingga waktu Yesus untuk bekerja itu sangat padat. Tidak heran kemudian Yesus sebagai manusia juga mengalami kelelahan. Ya, seperti kita, kalau kita sudah seharian bekerja dari pagi sampai sore, tubuh kita menjadi lemah. Tubuh kita menjadi lelah dan memerlukan istirahat. Begitu juga dengan Yesus. Tetapi apa sebabnya seorang Yesus yang kita kenal juga sebagai anak Allah, kenapa dia sampai harus bekerja sedemikian keras? Apa alasannya? Apa yang menjadi penyebabnya? Apa yang menyebabkan Yesus begitu terbeban dan bersemangat untuk bekerja keras, untuk menyampaikan firman Allah, untuk melakukan atau mengadakan tanda-tanda heran? Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9,
Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-4. Situ dikatakan, Yesus berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi Yesus tahu kewajibannya. Dia adalah Allah sepenuhnya, tapi dia juga manusia sepenuhnya. Dan dia taat pada perintah Bapanya. Tugas yang diberikan Bapa kepadanya. Untuk mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Yang mengutus Yesus adalah Allah Bapa sendiri. Dan Yesus taat melakukan perintah itu. Dia mengerjakan tugas itu. Melelahkan secara manusia. Tetapi itulah tugasnya. Kalau Yesus sebagai anak Allah saja taat dengar-dengaran kepada Bapa, melakukan tugas dan perintah Bapa. Dari kita belajar sebagai manusia, ada perintah-perintah Allah di dalam Alkitab ini yang juga harusnya kita kerjakan. Kalau Yesus taat kepada perintah Bapa, kita juga harus taat kepada perintah Bapa kita. Allah Bapa yang di dalam sorga melakukan pekerjaannya, tugas yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Itu harus kita lakukan, menjadi tanggung jawab kita. Kewajiban kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang tebusan Allah. Lakukan perintah Allah. Melayani Tuhan. Ya. Dan kalau kita lihat kelanjutannya, bahwa karena lelah, kemudian dikatakan di situ ayat dalam Alkitab itu dikatakan Yesus tertidur, ya ayat 38. Yesus sedang tidur di buritan. Dan ketika Yesus tidur, sekonyong-konyong datanglah badai atau angin taufan yang sangat dahsyat dikatakan. Ya, sehingga menggoncang perahu itu. Dan danau itu menjadi begitu bergolak. Ombak tinggi sehingga air pun mulai masuk memenuhi perahu. Dan hal ini tentunya membuat panik murid-murid. Saudara-saudara, kita tahu banyak murid-murid Yesus ini yang berasal atau bekerja awalnya sebagai nelayan. Mereka mempunyai pengalaman bagaimana mengatasi keadaan yang sangat berat. Mengatasi keadaan ketika ombak datang. Tetapi rupanya keadaan yang ditulis di dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41 ini adalah satu keadaan yang belum pernah mereka hadapi. Karena dikatakan di situ, mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Artinya bukan hanya badai biasa, bukan hanya angin keras, bukan hanya ombak, tapi taufan yang sangat dahsyat. Dan kita bisa membayangkan kalau angin taufan badai itu datang menyerang di tengah danau ketika hari mulai menjelang malam, maka hal itu adalah sesuatu yang menakutkan. Ya. Sekalipun mereka mempunyai pengalaman sebagai nelayan, tetapi ada situasi luar biasa yang terjadi yang membuat mereka menjadi takut. Tapi apa yang terjadi dengan Yesus? Di situ jelas dikatakan Yesus tidur. Dengan kata lain, saudara, sekalipun keadaan genting, sekalipun ada mara bahaya, tetapi Yesus tinggal tenang. Yesus tidak panik. Yesus tidak takut dengan keadaan yang terjadi di sekitarnya. Dia mempercayakan hidupnya dalam tangan Tuhan. Dan menjadi satu pelajaran juga bagi kita bersama-sama, saudara-saudara ya. Kalau kita mengikuti ayat-ayat ini. Dikatakan bahwa Yesus meninggalkan orang banyak itu
murid-murid membawanya, dan beserta dengan dia juga ada perahu-perahu lain. Ada pengikut-pengikut lain yang ikut menyertai kemana Yesus pergi. Mereka pun mengalami bahaya yang sama. Mereka mengalami ombak yang besar. Perahu-perahu lain, saya percaya mereka juga mengalami kesulitan. Mereka juga mengalami kepanikan, ketakutan yang sama dengan murid-murid yang bersama-sama dengan Yesus di satu perahu. Padahal mereka adalah pengikut-pengikut Yesus. Mereka mengikut Yesus untuk mendengar lebih banyak Yesus menyampaikan firman. Mendengar lebih banyak Yesus mengajar. Mereka ingin lebih banyak lagi melihat perbuatan-perbuatan atau pekerjaan-pekerjaan ajaib, tanda-tanda heran yang dilakukan oleh Yesus. Sebab itu mereka rela untuk mengikuti kemana Yesus pergi. Tapi kita lihat apa yang kemudian mereka alami ketika mereka memutuskan untuk mengikuti Yesus. Mereka mengalami badai. Ya. Mereka merasakan maut sudah dekat. Sesuatu yang sangat menakutkan bagi mereka. Padahal mereka sedang mengikut Yesus. Mereka sedang bersemangat untuk mendengar lebih banyak firman Allah. Mereka ingin belajar lebih banyak dari firman Allah. Tetapi yang mereka alami adalah badai. Keadaan yang menakutkan. Sebab itu saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah pengikut-pengikut Kristus. Kita adalah umat tebusan Kristus. Dan kalau kita mengikut Kristus, kita jadi pengikutnya, kita setia kepadanya, kita melayani dia. Kita ingin belajar lebih banyak lagi mengenai firman Tuhan. Kita ingin mengalami banyak hal dan melihat pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar. Bukan berarti kemudian kita hidup tanpa permasalahan. Bukan berarti kemudian kita hidup dengan tenang dan tidak mengalami percobaan yang berat. Bukan berarti kemudian kita bisa hidup dengan nyaman tanpa adanya gelombang atau badai dalam kehidupan kita. Ini dialami oleh murid-murid dan para pengikut Yesus lainnya. Jadi saudara, jangan kemudian karena kita mengikut Tuhan, kita mengiringi Tuhan, kita ingin belajar dari firman Tuhan, kemudian Tuhan izinkan terjadi mara bahaya. Tuhan izinkan terjadi badai yang menimpa kehidupan kita. Membuat kita panik, membuat kita takut. Dan pada saat yang sama kita mungkin merasa bahwa Yesus meninggalkan kita. Yesus tidak peduli dengan keadaan bahaya yang sedang menimpa kita. Yesus sepertinya tinggal tidur. Dia tidak mau ikut campur dengan ketakutan kita. Dia tidak mau membantu kita. Sehingga kita baca di situ bagaimana murid-murid kemudian membangunkan dia. Yesus tidak bangun karena cuaca yang buruk. Yesus tidak bangun karena perahu tergoncang oleh ombak. Tetapi karena ada murid-murid yang membangunkan dia. Kalau hal ini datang dalam kehidupan kita, ada hal-hal yang berat, ada badai yang menggoncang iman kita, menggoncang kehidupan kita sehari-hari, ya, baik dalam usaha kita, bisnis kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, dengan tubuh kita sendiri, ya, tidak ada jaminan bahwa kita tidak mengalami kerugian, bahkan kepailitan. Tidak ada jaminan bahwa perusahaan di mana kita bekerja tidak mengadakan atau mengenakan pemutusan hubungan kerja. Tidak menjamin bahwa keluarga kita tidak mengalami permasalahan atau kita mengalami kesakitan dalam tubuh kita.
Itu hal yang bisa terjadi, dan kalau hal itu terjadi, biarlah kita mulai memeriksa diri. Apakah penyebabnya? Apakah karena kelalaian kita, karena dosa kita, karena hawa nafsu kita untuk mengikuti keinginan daging kita, maka timbul permasalahan ini? Atau seperti yang dialami oleh para murid dan pengikut-pengikut Yesus lainnya, tiba-tiba saja, sekonyong-konyong saja, badai datang. Artinya dalam kehidupan kita tiba-tiba saja permasalahan datang. Tiba-tiba saja ada hal-hal berat yang menimpa hidup kita. Kalau hal itu terjadi dalam kehidupan kita, tetaplah percaya, tinggal tenang. Karena justru pada saat-saat seperti itu, kalau hal ini terjadi dengan sekonyong-konyong, dengan tiba-tiba, sementara hubungan kita dengan Tuhan selama ini kita rasa sangat baik, ya, kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tetapi kesusahan itu menimpa kehidupan kita. Percayalah, pada saat seperti itu kita akan melihat dan mengalami kedahsyatan kuasa Tuhan yang akan berlaku. Seperti yang dialami oleh para murid dan pengikut lainnya. Kalau saja mereka tidak mengikuti perintah Yesus untuk pergi ke seberang, mereka tetap tinggal di pantai atau mereka bermalam di satu desa, mungkin mereka tidak akan mengalami peristiwa angin badai yang dahsyat itu. Tapi kalau mereka tidak mengalami peristiwa angin badai yang dahsyat itu, mereka juga tidak melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana perbuatan Allah yang dahsyat yang mereka alami. Bagaimana kuasa Tuhan berlaku dalam kehidupan mereka, memelihara mereka, menjaga mereka. Karena Allah berkuasa atas semua ciptaannya. Ketika hal itu menimpa kita, ada saatnya mungkin kita panik dalam kekhawatiran, dalam ketakutan kita, sehingga kita lupa bahwa Tuhan, Allah kita yang kita sembah, adalah Allah yang maha kuasa. Dia pencipta semesta alam ini. Dia pencipta langit dan bumi. Segala sesuatu ada di dalam kekuasaannya. Tetaplah tenang dan tinggallah tetap percaya bahwa Allah menguasai segala sesuatu. Ketika angin ribut ini melanda murid-murid, perahu murid-murid, Yesus ada di dalam perahu itu. Yesus tinggal tenang. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau badai itu datang dalam kehidupan kita, sekonyong-konyong dalam kesusahan datang dalam kehidupan kita, Yesus ada di tengah-tengah kita. Bahkan Yesus tetap tinggal di dalam hati kita. Kalau saja kita mau tetap percaya, kalau saja kita tetap mau yakin akan kekuasaan Allah, berharap sepenuhnya kepada Allah, kita akan melihat kenyataan kuasa Allah itu dalam kehidupan kita. Bagaimana Allah menyelesaikan semua permasalahan kita. Bagaimana Allah campur tangan dan menunjukkan kuasanya untuk mengatasi semua persoalan kita, keberatan kita. Karena Allah sanggup untuk melakukan lebih dari apa yang kita pikirkan. Bahkan Allah sanggup memberikan lebih dari apa yang kita doakan. Itu firman Allah katakan. Sebab itu tinggallah tenang supaya kita dapat berdoa. Dan percayalah bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa. Yesus itu berkuasa. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18, di situ dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Kepada Yesus segala kuasa di sorga dan di bumi diberikan.
Jadi tidak ada persoalan yang tidak bisa selesai dengan Yesus. Tidak ada badai yang sebesar apapun, sekuat apapun, sedahsyat apapun yang tidak bisa dibuat tenang oleh Yesus. Percayakan hidup kita kepada Yesus. Dan sebab itu saudara-saudara, kita bisa tetap tinggal tenang dan damai justru pada saat-saat yang berat dan saat-saat yang sulit melalui iman di dalam Yesus Kristus. Kalau kita memiliki iman, iman kita tetap kuat di dalam Yesus Kristus, maka sekalipun badai itu melanda kehidupan kita, kita bisa tetap tinggal tenang dan damai. Matius 21 ayat 22 katakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Kita minta pertolongan Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan. Kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Kita minta apa saja, kamu akan menerimanya. Kalau kita minta dalam doa dengan penuh kepercayaan. Sebab itu kita perlu tetap menjaga iman kita di dalam Yesus Kristus. Itulah menjadi kekuatan kita. Ya, di dalam Markus, Injil Markus juga dikatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada yang mustahil. Kalau kita percaya, kita memegang kepercayaan kita di dalam iman kepada Yesus Kristus, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi kita orang percaya yang mengandalkan Tuhan juga tidak ada yang mustahil. Ya, bab itu di dalam Injil Yohanes 14. Injil Yohanes 14 ayat yang ke-27. Firman Allah katakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tidak perlu gelisah, tidak perlu gentar, kita tidak perlu takut. Karena damai sejahtera Allah, Dia sudah tinggalkan bagi kita. Percayalah bahwa Allah berkuasa memegang seluruh kehidupan kita, memegang kendali atas hidup kita. Dan sebab itu saudara-saudara, pertanyaan dari murid-murid ketika mereka melihat dan bagaimana Yesus bertindak, Yesus menghardik badai, dan badai berhenti. Dan danau kembali menjadi teduh sekali dikatakan di ayat itu. Sehingga mereka menjadi takut dan mereka mulai bertanya, orang apakah dia? Itu dalam Injil Markus dikatakan, siapa gerangan orang ini? Ini bukan satu ketakutan yang negatif, tapi saya percaya ini adalah satu bentuk ungkapan rasa hormat yang begitu tinggi. Kekaguman mereka terhadap sosok Yesus yang penuh dengan kuasa. Sesuatu yang mereka belum pernah alami dalam pengiringan mereka kepada Yesus. Mereka sudah melihat Yesus melakukan mujizat-mujizat, menolong orang-orang. Tetapi bahwa Yesus juga berkuasa atas alam semesta, mereka baru alami saat itu. Dan sebab itu saudara-saudara, tetaplah percaya pada kebesaran Allah kita. Ya, tidak perlu khawatir, tidak perlu gentar. Allah tetap bersama dengan kita. Dan kalau kita percaya akan kuasanya, percaya pada kebesarannya, maka Allah akan bertindak untuk menolong kita tepat pada waktunya. Karena Allah kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, adalah Allah yang penolong, Allah yang maha kuasa. Sekali Yesus, tetap Yesus. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita sudah mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, percayakan bahwa hidup kita ada
dalam kendali tangan Tuhan, kita akan melihat perbuatan besar yang Tuhan lakukan. Allah kuasa Haleluya. melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Harus saudara-saudara ikut nyanyikan lagu ini dengan percaya, yakin Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah berkuasa atas hidup kita. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Haleluya, haleluya. Tengah badai hidup yang menerpa kehidupan kita, percayalah Allah ada bersama-sama dengan kita. Allah tetap mengasihi kita. Dia tetap peduli. Dia memperhatikan kita. Dia tahu apa yang kita alami. Haleluya, haleluya. Dan dia siap menolong kita. Haleluya, haleluya. Percayakan hidup kita tetap di dalam tangan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Sekalipun keadaan akan menjadi sangat berat di hari-hari akhir ini, tapi percayalah kalau Dia dapat menguasai segala sesuatu. Dia menguasai alam semesta ini. Dia menguasai seluruh dunia ini. Dia juga menguasai kehidupan kita. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Kalau kita berseru kepadanya, tangannya siap menolong kita. Dia sudah jadikan segala sesuatu dengan firman-Nya. Dia juga menghentikan badai yang dahsyat dengan firman-Nya, dengan berkata-kata. Percayalah, dengan firman Tuhan, Tuhan juga akan memelihara kita. Tuhan juga akan memberikan pertolongan kepada kita. Haleluya, haleluya.
Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Kau Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa, dan kuasa-Mu tetap sama sampai saat ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Kuatkan kami Tuhan, supaya kami dapat melihat pekerjaan-Mu yang dahsyat dalam kehidupan kami, membela kami, menolong kami. Haleluya. Haleluya. Segala perkara, Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Engkau Tuhan, haleluya, pencipta segalanya, haleluya. Allah yang mulia, haleluya, mengatasi segala bumi langit Tuhan. Segala kuasa ada di dalam tangan-Mu, haleluya. Dan kami tetap tinggal tenang menghadapi persoalan, mengalami badai hidup, supaya kami tetap dapat berdoa padamu. Haleluya, haleluya, mengatasi haleluya, haleluya. Kau ditinggikan, Engkau ditinggikan Tuhan dari segalanya, haleluya. Tuhan, haleluya. Kau ku tinggikan, Kau ku tinggikan, Kau ku tinggikan, oh Tuhan. Kau ku tinggikan, Kau ku tinggikan, Kau ku tinggikan, oh Tuhan. Kau Tuhan yang mulia, haleluya, yang mengatasi segala mulia, haleluya, haleluya. Berkuasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kuasai kehidupan kami Tuhan, haleluya. Terima kasih, haleluya. Tuhan mulia, mengatasi bumi. Kau ditinggikan dari segalanya. Kau ku tinggikan, Kau ku tinggikan, Kau ku tinggikan,
Haleluya, haleluya. Karena Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Karena segala kuasa ada di dalam tangan-Mu. Sehingga kami tidak perlu takut, kami tidak perlu gentar Tuhan. Kami tidak perlu khawatir dengan kehidupan kami. Selama kami dekat dengan Engkau. Selama Engkau tinggal di dalam hati kami Tuhan. Sebesar apapun badai hidup kami yang harus kami alami. Kami percaya Tuhan akan menolong kami. Tangan-Mu yang berkuasa akan memegang kami Tuhan. Supaya kami tidak jatuh, kami tetap selamat. Karena kami percaya Tuhanlah penolong kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tetap tinggal diam. Tinggal tenang dan damai Tuhan. Karena ada Allah yang bersama-sama dengan kami. Seberat apapun permasalahan kami Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah permasalahan kami. Dan Engkau akan tetap memberikan pertolongan-Mu. Engkau akan menyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Tapi itu Tuhan kami berdoa pada saat ini. Bagi umat-Mu Tuhan, mereka yang mungkin dalam keadaan sakit. Mereka yang mungkin dalam keadaan berat dengan himpitan kehidupan saat ini. Mereka yang mengalami badai hidup Tuhan yang tidak dimengerti oleh orang lain Tuhan. Tapi biarlah mereka berseru memanggil nama Tuhan yang berkuasa. Dan Tuhan akan menjawab dari tempat-Mu yang maha tinggi. Dengan kuasa-Mu yang mengalir Tuhan dalam kehidupan kami. Yang membela kami. Dan memberikan kekuatan selalu kepada kami. Dan biarlah Tuhan pengalaman-pengalaman yang berat yang kami alami Tuhan. Kami percaya ini akan membangun dan membangkitkan iman kami. Untuk tetap percaya kepada Engkau. Karena Engkau adalah Allah kami yang maha kuasa. Sehingga pertanyaan dari murid-murid siapa gerangan orang ini. Kami yakin kami dapat menjawabnya Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Tapi itu biarlah selalu ada puji-pujian di dalam hati kami. Penyembahan kepadamu. Karena perbuatan-perbuatan Allah yang berlaku dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang saudara-saudara. Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa. Cinta kasih dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Dalam persekutuan, pemeliharaan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus yang menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita terima berkat-Mu. Dan bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya.